Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jela Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN di Banda Aceh. Khususnya saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat satu video untuk melengkapi tugas 1 MK perpajakan dalam Islam yang berjudul materinya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama ada pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu ada wajib pajak, yaitu pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga ada pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perpandangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabedaian, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari daerah pabedaian. Kemudian yang keempat, ada pengusaha kenakan pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan. Yang keenam, ada nomor pokok wajib pajak. Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan penggunaan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian ada fungsi NPWP dan pengukuhan PKP. Fungsi NPWP yaitu yang pertama sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua ada tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian juga ada menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap pajak hanya diberikan satu NPWP. Yang B, fungsi pengukuhan PKP. Kemudian pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPN BM. Kemudian ada sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama itu ada pengertian nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sesuai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua yaitu ada pengertian wajib pajak. Wajib pajak atau WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, yang kedua itu ada biaya pembuatan NPWP, yaitu pembuatan NPWP dan semua pelayanan di kantor, pelayanan pajak tanpa dipungut biaya atau gratis, penyotoran dan pelaporan pajak. Yaitu pembuatan NPWP dan semua pelayanan di kantor, pelayanan pajak tanpa dipungut biaya atau gratis. Usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, yang kedua itu ada biaya pembuatan NPWP, penyotoran dan pelaporan pajak. Kemudian ada sanksi tidak memilih NPWP.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan singkat pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, yang paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian ada sanksi tidak memilih NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan singkat pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, yang paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian ada wajib pajak pindah. Dalam hal wajib pajak pindah, domisili atau pindah tempat kegiatan usaha. Wajib pajak agar melaporkan diri kepada KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan yang pertama, wajib pajak oleh pribadi, yaitu yang pindah tempat tinggal melampirkan surat keterangan pernyataan pindah tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi penduduk Indonesia, atau fotokopi paspor tanpa surat pernyataan tanpa tempat tinggal domisili yang baru dari yang bersangkutan bagi orang asing, atau bentuk formulir ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaan. Kemudian ada juga yang pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari wajib pajak. Kemudian ada juga wajib pajak badan. Yang pertama ada pindah tempat kedudukan, melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan dan kedudukan yang baru dari salah satu pengurus yang aktif. Yang kedua yaitu ada pindah tempat kegiatan usaha, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan usaha baru dari salah satu pengurus yang aktif. Dalam hal wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaan. Kemudian